Selamat sore Bu Andre, gimana kabar Pian Ini, hari ini? selamat sore Pak Fuad, kabar ulun baik, alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Ih, Eh, di sini saya ingin berdiskusi tentang beberapa tantangan di kelas ya Bu, khususnya mengenai semangat siswa dalam belajar. Eh, Bagaimana menurut Ibu memotivasi atau apa? eh, Memotivasi dan berpartisipasi siswa di kelas dalam beberapa waktu terakhir ini, Bu. gih, jadi di sini ulun mau sedikit bercerita masalah ulun nih Pak. Iya, Bu. Eh di kelas ulun kan mengampu pelajaran BK. BK itu ada dikasih 1 jam mata pelajaran di sekolah. Jadi saya itu eh, setiap kali melakukan pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah, Pak. Iya, Bu. Jadi anak-anak itu cenderung tidak semangat Hmm. karena hanya satu satu arah pembicaraannya. Saya hanya menyampaikan informasi dan anak-anak hanya mendengar. Lalu eh, anak-anak itu cepat bosan, ada yang mengantuk, ada yang melamun, bahkan ada yang ngerumpi di dalam kelas gitu, ngomong Oke. sendiri gitu, Pak. Jadi saya rasa di pelajaran saya itu anak-anak kurang bersemangat. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu nih ya, apa yang menjadi penyebab siswa itu kurang semangat atau kurang motivasi? Apakah karena metode pembelajaran materi yang kurang menarik atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhinya, kira-kira gimana? Menurut Ibu gimana itu? Menurut saya itu karena memang saya melakukannya monoton hanya dengan metode ceramah terus gitu. Oke. Jadi anak-anak cepat bosan. Lalu ada kemungkinan juga anak-anak itu punya masalah lain di luar dari pembelajaran itu. Jadi sehingga mereka tidak fokus pada mata pelajaran saya. Jadi karena eh, metode yang Ibu gunakan hanya metode ceramah. Nah, bagaimana dampak terhadap hasil pembelajaran siswa secara keseluruhan, Bu? Dan menurut Ibu nih, jika metode pembelajaran itu dirubah atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa, apakah itu bisa mempengaruhi motivasi dan hasil belajar mereka, Bu, kira-kira? Oke, kalau dampaknya otomatis ada ya Pak ya, karena Ya, mereka bosan itu lalu tidak tidak sepenuhnya mengikuti pelajaran. oke. Ada yang melamun, ada jadi kalau ditanyain ini pelajaran kita hari ini tentang apa? Kalau setelah selesai refleksi itu mereka akan bingung menjawab apa karena tidak mengikuti sepenuhnya. Kemudian eh, mereka pemahamannya akan kurang jadinya Pak. Oke. Misalnya saya membahas tentang masalah bullying atau masalah rokok, Mm-mm. mereka yang tidak memperhatikan saya menjelaskan otomatis akan bingung apa yang dimaksud dengan bullying atau apa saja yang tidak dibolehkan dalam bullying itu mereka tidak akan paham karena mereka seperti ada di dunianya sendiri seperti itu. Oke. Oke, Bu. Eh, ini kira-kira nih, apa metode yang nanti akan Ibu gunakan atau pendekatan yang akan Ibu coba untuk mengatasi masalah ini, Bu? Mungkin Oke. ada strategi pembelajaran aktif atau berbasis proyek yang bisa diterapkan, Bu?
Nggih. Jadi rencananya saya ini ingin menggunakan metode selain ceramah dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti adanya studi kasus atau kerja kelompok di dalam kelas dengan bergonta-ganti pasangan. Lalu mungkin ada games permainan ya Pak ya, ada model kayak ice breaking, jadi anak-anak itu tidak akan bosan dengan pelajaran saya. Jadi seperti Nggih. itu rencananya Pak. Oh, nggih. Ya, menurut saya itu ide yang bagus, Bu Andre. Ya. Kira-kira kapan Ibu bisa memulai atau mencoba metode itu di kelas? Dan langkah pertama, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk memperkenalkan metode baru itu kepada siswanya, kepada siswa Ibu? Nah, rencananya saya itu akan menerapkan langkah-langkah yang seperti saya bilang tadi untuk merubah metode saya tadi hari Senin, Pak. Nah, hari Senin itu Ya. saya ada jam mengajar. Jadi Hmm. dari sekarang saya bisa mempersiapkan bahan ajar yang akan nanti saya gunakan di materi yang akan saya berikan. Jadi pakai bahan ajar apa, kemudian ice breaking apa yang akan saya gunakan sesuai dengan materi yang akan saya bahas di hari Senin nanti. Bagus sekali, Bu. Setelah metode baru itu nanti diterapkan, bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan untuk mengevaluasi hasilnya? Nah, kita bisa melihat perubahan motivasi siswa dan hasil belajar mereka dalam waktu yang telah ditentukan. Bagaimana menurut Ibu Andre? Nggih, nanti setelah saya melakukan langkah-langkah itu dari hari Senin itu, jadi nanti setelah itu kita bisa eh, diskusi lagi, Pak, Iya, bisa nggih. untuk membahas apakah ada perubahan atau tidak. Iya, Bu. Nggih. Saya tunggu nanti hasilnya ya, Bu. Nanti bagaimana hasil yang Ibu terapkan dengan metode-metode baru terhadap pembelajaran Ibu. Nanti saya tunggu dan kita diskusikan lagi. Nggih, terima kasih Pak atas waktunya karena sudah mendengarkan saya bercerita masalah saya dan berdiskusi tentang masalah yang terjadi di kelas saya. Oke, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Andre. Semoga nanti metode baru yang Ibu Andre terapkan bisa membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nggih, Saya terima kasih. sangat menantikan hasilnya. Semangat ya Bu. Nggih, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.